Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat LDM, kembali lagi di podcast LDM Bercakap. Cakap-cakap penuh manfaat. Di episode kali ini kita akan membahas peranan penting luar biasa dari lembaga dakwah mahasiswa atau biasa disebut LDM. Bersama Ane Septia Hadirizkia, salah satu staf divisi pers bidang media dan informasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana siar dakwah lembaga mahasiswa di kampus kita, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sobat LDM, tentu saja di cakap-cakap kali ini Ane nggak sendirian. Ane ditemani oleh narasumber yang begitu mumpuni di bidangnya. Halo Gia. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali Kang Gia. Jadi begini Kang Gia. Kali ini kita kan akan membahas bagaimana syiar dakwah lembaga mahasiswa di kampus kita, kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah sebelum itu, Ane kan kurang mengenal sosok antum. Jadi boleh gak perkenalan lebih dulu, lebih detail terlebih dahulu? Boleh. Oke. Perkenalkan ya, saya Gia Ramadan. Saya sebagai Ketua Bidang Syiar di LDM Kepengurusan 2024. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021. Masya Allah, dari sastra Arab ya? Dan angkatan 2021. Bagaimana nih? Betul. Kemarin udah ujian proposal? Masya Allah, ujian proposal. Ya luar biasa lah. Jadi diwarnai dengan berbagai pertanyaan yang Masya Allah, yang sangat mind blowing ya. Oke, dan ya mudah-mudahan prosesnya sampai akhir dilancarkan. Kita semua ya. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Gia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ternyata angkatan 21 juga ya. Oke Kang Gia, pastikan kita berorganisasi itu mempunyai visi misi. Bisa gak sedikit menjelaskan bagaimana visi misinya LDM ini gitu? Ya, secara umum ya, visi misi dari LDM itu kalau kita ngomongin visi ya sebagai salah satu unsur peubah ya. Karena ya peran mahasiswa itu ada agent of change ya, yaitu sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan di sini apa di LDM ini? Kita kan melihat ada beberapa sektor nih yang bisa kita jelajah dari kehidupan mahasiswa kampus ya. Nah, kita melihat kalau LDM ini sesuai namanya saja karena dakwah ya. Jadi kita bergerak dalam merubah tingkah laku ataupun aktivitas dari mahasiswa menuju arah yang lebih islami gitu. Nah, dengan berbagai visi dan berbagai misi yang dimiliki oleh LDM sendiri ya. Yang pertama, kita mengoptimalisasi dari syiar dakwahnya ya, dan syiar itu sebetulnya luas ya. Tidak hanya melalui kegiatan tablik atau ceramah itu aja, tapi kita juga melalui kegiatan sosial masyarakat, kemudian juga kita meliputi kegiatan ya pengembangan manusia, kita juga meliputi kegiatan optimalisasi dari digital yang kita punya sekarang ini ya, dan juga hal-hal lain yang kita bisa manfaatkan gitu dengan tujuan mensyiarkan nilai-nilai Islam dan untuk membentuk lingkungan atau karakter manusia yang islami gitu. Begitu ya Kang Gia. Ya. Sangat begitu luar biasa yang melihat visi misi yang dibuat atau yang dibentuk oleh LDM ini ya. Nah, setelah adanya pemaparan bagaimana visi misi LDM, Ane sendiri sangat terpantik sekali. Apa sih inspirasi Akang sendiri untuk masuk organisasi lembaga dakwah mahasiswa ini? Oke, yang pertama saya dulu ikut Rohis ya. Kalau teman-teman tahu, kalau Rohis itu kan di SMA itu ya aktivitasnya berdakwah gitu ya. Terus kita juga sering ngumpul-ngumpul bahas tentang keislaman. Terus juga kita sering ngadain kegiatan yang juga bisa membentuk karakter diri kita menjadi karakter yang islami. Nah, oleh karena itu saya berpikir gimana ya saya ketika saya masuk ke UIN ini supaya aktivitas yang seperti itu bisa berlanjut. Betul. Nggak tertinggal ya? Betul. Iya. Nah, oleh karena itu saya melihat LDM ini dengan aktivitasnya yang mungkin ya bisa dibilang mirip-mirip ya. Ya oke lah, saya gas join LDM gitu waktu itu. Oh gitu ya Kang. Sangat menarik sekali bagaimana inspirasi Akang untuk masuk ke lembaga dakwah mahasiswa. Ane jadi terpantik nih. Akang tadi membahas perihal Rohis. Kayaknya teman-teman yang dulunya atau sekarang menjadi
rohis atau pengurus di sekolah atau sekolah menjadi pengurus di SMA sederajat atau madrasah aliyah sederajat, teman-teman bisa masuk ke lembaga dakwah mahasiswa. Ya, betul. Betul ya, Kang? Ya, betul, bisa begitu. Karena tentu saja ini sangat relevan ya dengan adanya dunia rohis kemarin dulu di dunia SMA, SMK atau yang sederajat dan sekarang di dunia perkuliahan. Betul. Tentu saja ini sangat menjadi menjadi peluang bagi kita sebagai mahasiswa yang mencintai dakwah Islam gitu. Seperti itu, Kang. Ya, betul, seperti itu. Karena kalau kita lihat dunia rohis itu kan ketika kita misalnya sering berkumpul ya melingkar gitu ya, terus kita juga membahas tentang sesuatu yang Islami, kemudian juga melalui kegiatan pembinaannya, lalu kita juga dituntut untuk melakukan outcome-nya berupa kegiatan dakwah. Nah, itu juga hal yang terus berulang ketika kita masuk LDM gitu. Nah, misalnya kalau kita dari kegiatan kegiatan berkumpul gitu ya, dari kita misalnya bahas isu ini atau bahas permasalahan ini. Nah, ketika kegiatan itu terus berulang ya, terus ya kita dengan pemupukan ilmu yang cukup lumayan banyak di situ, nah kita menjadi terpantik nih untuk mensiarkan kembali atau mengamalkan apa yang telah kita dapatkan gitu. Nah, pengamalan dari yang kita dapatkan itu ya, itu bisa menjadi ladang amal bagi kita. Seperti itu ya. Tadi disebutkan bagaimana adanya pembinaan ya di antara rohis, begitupun di lembaga dakwah mahasiswa. Ya. Berangkat dari pembinaan ini, kita kan beranjak untuk pengamalan. Ya. Nah, pengamalan Akang sendiri atau teman-teman lembaga dakwah mahasiswa yang lain itu, ya teman-teman anggota atau teman-teman staf itu seperti apa di lingkungan kampus kita ya? Ya, yang pertama karena kita sekarang ini hidup di dunia modern ya, kita bisa membuat konten-konten ya seperti itu. Ya simpel aja, misalnya kita bikin SW, isinya tuh ya quotes-quotes Islami atau ayat Quran gitu. Ya itu yang paling mudah gitu ya. Terus yang kedua, kita juga bisa dakwah secara langsung ya, baik itu bil lisan atau bil hal ya. Ketika kita melihat satu fenomena, misalnya tuh kalau kita bayangkan ada sebuah situasi di mana teman kita ketika datang waktu azan, nah mereka itu masih asik sendiri gitu dengan aktivitasnya. Nah, kita yang menyadari hal itu dan kita ingin bersiap untuk sholat, kita bisa mengajak mereka gitu, ayo sholat gitu. Nah, itu yang kedua ya, dengan dakwah bil lisan atau dakwah bil hal ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita agak ragu untuk mengucapkan kepada teman-teman itu tentang kebaikan, kita bisa langsung membuktikan sendiri gitu. Jadi kalau tadi kan perpaduan antara dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, sekarang kita langsung saja dakwah bil hal gitu. Misalnya praktek langsung gitu ya, betul, memberikan contoh kepada teman-teman kita. Misalnya ketika ada orang yang kesulitan nih gitu ya, kita yang punya perasaan empati ya membantu gitu. Nah, misalnya ketika kita sekarang kan kalau misalnya apa-apa dikit-dikit dikatain ria gitu ya. Nah, sebagai pendakwah, pemikiran kita yang seperti itu jauh-jauhkanlah gitu. Karena kan kalau urusan ria atau urusan ingin dilihat itu kan ya antara hati seseorang dan Allah ya. Tapi kita yang sebagai pendakwah itu harus menampilkan hal-hal positif gitu. Betul. Sekarang kan di zaman ini tuh kita selalu disuguhkan dengan hal-hal yang negatif ya. Iya, betul. Seperti punten-punten ya Kang, kemarin sempat rame bagaimana pendakwah menggunakan bahasa yang kurang enak terhadap jamaah yang ada di depannya. Yaitu mungkin termasuk salah satu dakwah yang emang kurang baik untuk dilakukan ya Kang. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat An-Nahl ya, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi ya dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik. Nah, apabila kedua unsur itu tidak dipenuhi, ya bagaimana dakwahnya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Wah, Masya Allah sekali Kang, bagaimana kiat-kiat atau praktek teman-teman lembaga dakwah mahasiswa dalam menjalankan syiar di lingkungan kampus ini ya. Selain itu ada beberapa kali yang emang membuat aneh penasaran gitu ya Kang, perihal syiar lembaga dakwah mahasiswa ini di lingkungan kampus kita. Nah, indikator yang bisa kita lihat ya, kalau
dakwahnya melalui kemediaan, biasanya kita melihatnya dari sebanyak mana exposure yang diraih gitu. Misalnya dari jumlah viewers atau jumlah likes ya, itu bisa menjadi salah satu indikator ketercapaian dakwah yang telah kita lakukan. Nah, kalau misalnya berupa memanage satu event atau satu kegiatan yang mungkin bisa menjadi tolak ukurnya ya, salah satu saja yaitu jumlah jamaah yang hadir gitu ya. Kalau misalnya kita ngadain kegiatan kajian atau mengadakan kegiatan yang serupa kajian, ya itu ya salah satunya. Terus juga yang lebih jauhnya adalah bagaimana sejauh mana dari dakwah yang kita lakukan ini bisa mempengaruhi ya atau punya fungsi influencing. Nah, bagaimana kita itu bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam dunia kampus ya, baik itu interaksi secara langsung ataupun interaksi secara tidak langsung dan hal-hal lain yang mencakup dengan kegiatan kampus gitu ya. Jadi tadi telah saya sebutkan 3 poin. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator ketercapaian dakwah yang kita lakukan ya, terutama dalam konteks kepengurusan di LDM ini gitu. Sangat masalah sekali ya, melihat indikator yang disampaikan atau yang disuguhkan oleh teman-teman syiar dalam lembaga dakwah mahasiswa ini. Kang, Anda jadi terpantik Kang, perihal jamaah. Ya pasti Anda berpikiran bahwasannya jemaah ini menjadi poin atau tantangan yang mungkin salah satu tantangan terbesar bagaimana jamaah atau audiens ketika kita melakukan siaran secara langsung seperti dakwah-dakwah yang suka ada kayak Instal Hati dan program kerja yang lain-lainnya. Kiranya ada satu poin yaitu teman-teman anggota atau teman-teman pengurus itu menjadi menjadi tantangan terbesar kita untuk melakukan dakwah itu sendiri. Betul atau enggak tuh? Ya, betul. Seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, tantangan yang mungkin kita hadapi sesungguhnya sebelum kita mengekspansi dakwah keluar, maka kita ya melihat kondisi internal terlebih dahulu. Ya, ketika misalnya kita sudah berusaha mengajak teman-teman pengurus ya untuk menghadiri dan juga berkontribusi dalam berbagai kegiatan, selalu saja ada hambatan yang menyertai gitu ya. Baik itu mungkin penyesuaian waktu, kemudian juga seberapa menyenangkan kegiatan itu dan hal-hal lain yang bisa melatar belakanginya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya kegiatan yang mungkin dianggap menyenangkan, nah biasanya akan lebih banyak yang ingin berkontribusi gitu. Padahal kan kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, menyenangkan atau tidak itu kan sebetulnya tergantung prinsip atau pendapat masing-masing ya. Iya. Dan juga ya yang lebih penting kan bukan hanya menyenangkan atau tidaknya, tapi kita juga berusaha untuk mendorong agar dakwah ini semakin berdampak gitu. Berdampak bagi kalangan mahasiswa yang ada di kampus ya, tentu saja itu seperti itu. Seperti itu. Jadi seperti itu, yaitu tantangan yang emang katakan besar ya bagi kita sebagai pengurus atau sebagai pelaksana yang ada di sana gitu ya. Ya, betul. Coba bisa disebut lagi tantangan dakwah yang lain gitu, mungkin tantangan dakwah yang kecil atau mungkin yang lebih besar Kang perihal tantangan dakwah ini. Ya, apa ya? Kalau bicara tantangan dakwah kan tentu sangat kompleks ya. Nah, yang pertama kalau kita tadi bicara tentang internal ya, bagaimana cara kita menggerakkan massa yang ada di internal LDM agar bisa berkontribusi dan juga bisa mengajak yang lain untuk ikut serta dalam dakwah kita. Nah, terus yang kedua adalah ya ketika kita misalnya sudah masuk ke dalam barisan itu, nah, kadang-kadang kita itu suka punya sikap eksklusivitas ya. Betul. Jadi merasa tinggi di atas ya. Nah, itu merasa di atas itu betul. Yang jadi yang jadi kendala bagi kita sebagai manusia, sebagai insan yang emang katakan penuh kelupaan gitu ya Kang. Ya. Merasa eksklusif, merasa di atas dan merasa dalam tanda kutip berbeda gitu ya. Nah, ketika kita punya sikap seperti itu, maka ya bagaimana cara kita mengajak mencegah? Ya, maksudnya itu bagaimana cara kita ya mengajak orang-orang lain supaya masuk ke dalam barisan kita gitu, yang memang bukan dari pengurus LDM gitu. Ya, kadang-kadang saya sering mendapati beberapa orang yang di luar pengurus atau bahkan bukan anggota LDM ya,
Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah dia itu ya dalam tanda kutip jarang ke masjid lah gitu ya. Nah, ketika misalnya ingin mendekat ke masjid itu segan gitu ya. Jangankan untuk ikut kajian yang emang udah tahap lebih lanjut ya, tapi untuk sholat aja mereka tuh segan gitu. Saya merasa banyak dosa, saya masih begini gitu tampilannya. Padahal ya kita kan sama-sama manusia ya. Tentu kita juga ya yang kita sebagai tukang ngajaknya juga banyak dosa kok gitu ya. Nah itu dia sikap eksklusivitas ya, yang memang harus kita usahakan untuk dihindari ya. Kita mulai berbaur dengan orang luar gitu ya. Betul. Nah, gitu. Terus yang ketiga adalah ya selain itu mungkin adalah keberanian kita ya. Mungkin ini juga pengaruhnya kepada poin kedua. Nah, keberanian dari kita dalam menyampaikan pesan yang baik itu seringkali bukan hanya disanggah oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip jauh ya, tapi oleh orang-orang dekat pun seringkali mendapatkan penolakan, bukan penolakannya tapi lebih halusnya lagi gitu, namanya itu secara halus, sinis gitu ya. Sinis. Mungkin kalau sinis kan nggak halus gitu. Kalau sinis kan itu sikap secara langsung ya, ketika kita mengajak orang terdekat kita atau orang-orang yang jauh untuk berdakwah atau datang ke masjid, terus mereka melakukan sikap sinis ya, bertatapan lah, tatapannya gitu. Dengan langsung kalau dari bahasa Sunda mah nggak delek merenya. Gitu. Tatapan sinis, si ini mah hayang ka puji wae gitu ya, pengen puji aja. Kadang gitu. emang ada kata-kata yang menyakitkan kita, Kang. Gimana tuh? Lo mah so suci, maneh mah so suci, kamu mah so suci. Gitu. Ya, itulah emang menjadi salah satu hambatan juga ya dalam dakwah. Terus yang keempat, karena kalau tadi kan itu nyambungnya antara dakwah fardiyah, dakwah individu, dan juga dakwah jama'i. Kalau ini lebih ke dakwah jama'i. Nah, ini lebih kepada aspek manajemen. Ketika kita melakukan perencanaan dalam satu organisasi, seringkali kita tidak memegang teguh terhadap komitmen yang telah kita buat. Misalnya tentang waktu atau timeline. Kita menetapkan misalnya dalam sebuah syuro bahwasannya aktivitas program kerja ini harus terlaksana dalam jangka waktu sekian lama, kemudian juga dilaksanakan pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, terus nanti kita outcome-nya seperti ini. Nah, itu seringkali kita melupakan hal itu untuk memegang sebagai komitmen ya. Nah, itu berdampak kepada ya sebuah kesan yang ingin kita sampaikan gitu. Tentu apabila kita misalnya sering mengulur-ulur waktu, kemudian kita sering ya tidak memegang komitmen dengan baik, atau lebih parahnya kita menduakan atau menyampingkan komitmen yang telah kita pegang dalam membuat sebuah program kerja ya dalam lingkup manajemen, itu kita tidak akan mendapat hasil maksimal gitu dari dakwah yang ingin kita usahakan. Nah, oleh karena itu ya tentu sebagai insan yang juga tidak hanya melakukan dakwah fardiyah tapi melakukan dakwah jama'i ya, harus berdasarkan pada prinsip manajemen ya, yang memang dilakukan perencanaan dengan matang, kemudian juga eksekusi yang mapan gitu ya, baik, kemudian untuk hasil yang optimal. Seperti itu. Oke, ini berangkat dari tadi, indikator ini kan menjadi katakan capaian kita lah, minimal capaian kita sebagai lembaga dakwah, apakah syiar kita, dakwah kita ini berjalan atau tidak. Nah, Anda jadi terpantik tadi perihal manajemen di lembaga dakwah ya. Bagaimana kita selaku seorang pendakwah, kita kan ya seperti yang Akang tadi katakan, banyak sekali hambatan-hambatan yang dirasakan. Betul. Nah, terkhusus emang Ane pribadi merasakan bagaimana komitmen Ane sendiri sebagai salah satu pengurus ya di bidang pers, mengikuti program kerja atau komitmen yang emang kita rencanakan dengan baik, tapi dalam pelaksananya emang selalu kurang baik. Nah, bagaimana sih? Ya, Ane sendiri mengalami gitu, kadang lupa, kadang emang tidak dapat ingatan dari punten-punten dari para atasan. Bagaimana sih cara kita atau untuk mencegah supaya kita ini bisa lebih baik lagi dalam berkomitmen di
dalam berkomitmen untuk melaksanakan program kerja yang telah kita rencanakan dengan baik gitu? Nah, yang pertama tentu adalah penegasan. Ya, ini yang seringkali kurang di kita itu. Ya, penegasan terhadap komitmen. Ya, jadi kalaupun misalnya ada satu hal yang dengan nada yang mungkin sedikit tinggi, itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan diri kita, menyakiti hati ya. Menyakiti hati, jangan terlalu dibawa personal gitu. Karena justru Ane pernah lihat dalam suatu video bahwasannya atasan yang baik itu bukan berarti memberi kelonggaran pada anggota, tetapi atasan yang baik itu adalah memberi tekanan gitu ya pada anggota. Tapi tekanan ini harus proporsional, jangan lantas menjadi tidak seimbang gitu tekanan itu. Nah, penekanan itu tidak hanya pada job desk yang diberikan, tetapi ya bisa melalui intonasi kadang-kadang atau misalnya itu sikap ya. Iya, betul. Nah, maka sebagai leader yang memang berada pada mungkin pucuk atau di bawah kepala pucuknya atau manajernya adalah ya harus punya ketegasan dan juga wibawa gitu terhadap komitmen yang mungkin telah ditetapkan. Terus yang kedua adalah ya kita tidak selamanya bisa mengandalkan atasan. Oleh karena itu ya rasa memiliki atau sense of belonging bagi setiap anggota itu sangat penting. Nah, ketika sense of belonging itu hadir pada diri kita, maka tanpa kita disuruh pun kita sudah berinisiatif gitu untuk mengerjakan komitmen itu, program kerja itu. Ya, betul. Bahkan ketika misalnya atasan kita khilaf atau lupa, kita bisa mengingatkan mereka. Betul, Kak? Iya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah ketika kita sudah memiliki ketegasan, kemudian juga rasa sense of belonging itu saling punya rasa memiliki, gitu ya. Yang ketiga adalah kita membuat satu program yang atau satu aksi yang kreatif. Betul. Kita bisa memanfaatkan tools ya. Kita kan banyak sekarang punya AI. Iya, betul. Ya. Kemudian juga punya perangkat dan lain sebagainya gitu. Itu harus digunakan dengan baik gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita dalam menggunakan tools itu. Nah, ketika kita bisa mengeksekusinya ya dari tools yang kita punya, maka insya Allah ya tantangan-tantangan seperti itu ya tidak akan terulang lagi gitu ya. Dan kalaupun misalnya ya kita kan pasti aja ada salah dan lupanya gitu ya. Setidaknya bisa diminimalisir. Betul. Seperti itu. Oke, Kang. Sebelum berlanjut ke cakap-cakap, alangkah baiknya membenarkan posisi dulu. Dari tadi kayak gak nyaman banget ya. Soalnya ini teh saya tuh udah gadang 2 malam. Waduh. Mikirin apa aja gadang 2 malam atau ngerjain apa? Aduh, banyak banget ya kalau diceritain. Tapi emang ya, kalau emang semester 7, karena Ane juga semester 7, setelah kemarin melakukan ujian proposal, belum ada revisi, belum ngejar dosen untuk ngasih SK pembimbing 2, belum kalau kuantitatif harus ke lapangan, belum tugas-tugas kelas semester 7 karena belum beres ya. Belum pekerjaan lain, salah satunya ini di lembaga dakwah mahasiswa. Tapi masya Allah, mudah-mudahan ya Kang, dengan adanya dengan adanya kita sebagai pendakwah di lembaga dakwah mahasiswa menjadi menjadi pencerah bagi teman-teman yang memang katakan punten-punten di luar lembaga dakwah mahasiswa, mereka bisa terinspirasi dan bisa lebih meningkatkan kembali rasa ingin berdakwah atau rasa ingin bersiar lagi dalam dunia keislaman ya. Ya, betul. Gitu. Tadi ya obrolan tadi sangat menarik, bagaimana cara kita mencegah atau mengelola diri kita sebagai, kalau Kang sebagai kepala ya tadi, terus Ane sendiri sebagai di poin kedua sebagai sebagai bawahannya yang memang kalau bisa jangan terlalu sering lupa. Lalu yang ketiga nanti tadi ada Kang nggak lupa Ane? Yang tadi 3 itu ya. Penegasan. Satu penegasan dari ketua atau kepala. Ya, kedua terus sense of belonging dari semua. Terus ya tindak kreatif ya dalam menggunakan tools-tools yang ada gitu. Nah, itu. Jadi ada 3 poin ya, bagaimana cara kita mencegah adanya adanya kelalaian dalam suatu organizing yang ada dalam ranah dakwah kita ya, Kang. Oke. Lanjut ya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan obrolan yang sangat menarik ini. Ane punya punya salah satu
satu apa ya? Mau promosi dulu nih Ane nih. Oh, boleh. Ane tadi sempat sempat di briefing bahwasanya di LDM ini ada apa ya? Apa tuh? Ada perkenalan LDM apa ya? Lupa. Tunggu. Maaf nih, Ana insan manusia pelupa. Oh iya. Satu, Kang, kalau mau tahu di LDM itu, Akang pasti lebih tahu ya. Apa tuh? Di LDM itu ada LDM Store, barangkali dari teman-teman himpunan, teman-teman UKM yang ada di kampus ataupun luar kampus, ada LDM Store nih di LDM. Di cakap-cakap ini pasti kita bahas yang adanya LDM Store. Nah, LDM Store ini menyediakan berbagai macam kebutuhan kita untuk berorganisasi atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Yang pertama itu ada, bila teman-teman membutuhkan proyektor, teman-teman bisa menghubungi kami atau langsung saja ke IG kami ya. LDM IG-nya itu ke LDM Store aja. Oh, LDM Store. Oh, ada akunnya juga? Ada. Oh, ada juga akunnya ternyata. LDM_store. Iya. Aduh, malu banget padahal ini anggota pers. Oh, ada ya, langsung ke LDM Store, ke IG-nya. Itu ada proyektor di sana ya, disediakan untuk penyewaan. Proyektor, betul. Apa lagi, Kang? Tahu nggak? Apa ya? Banyak sih kalau misalnya kita ngadain wisuda tuh. Oh ya, buket ya? Buket, oh ya. Ya, buket. Bisa bentuk bunga buketnya, entah coklat. Kalau yang rame-rame viral itu di sosial media itu ada buket nasi padang. Nasi padang. Kalau bisa, entah tanyakan aja oleh teman-teman apakah bisa buket nasi padang dipesan di LDM Store. Aduh, benernya kan. Oke, lanjut ya. Setelah adanya LDM Store, LDM juga mempunyai untuk memperluas ranah dakwah kita ya, terkhusus dalam kemuslimahan ya. Betul. Kita juga menyediakan adanya sosial media juga, salah satunya Instagram ya. Namanya itu Daily Izah ya. Daily Izah, betul Kang? Iya, betul. Ya, di sana kita menyediakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi para muslimah, para ukhti untuk menguatkan prinsip teman-teman para perempuan, para ukhti untuk memperkuat keibuannya, kemuslimahannya. Atau bisa disepil yang lebih tahu akan Daily Izah ini seperti apa? Ya, di Daily Izah juga disebutkan berbagai reminder ya untuk para muslimah yang insya Allah selalu berjihad di jalannya ya, dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Karena kalau kita lihat muslimah sekarang ini, aduh Masya Allah ya, aduh. Jangan disepil-sepil ya, maksudnya kan agak enak juga kita ke kamu nyepil. Tapi kalau boleh disepil bisa apa mungkin dari reminder dari pakaiannya untuk muslimah ya. Bagaimana pakaian yang emang betul syar'i, betul baik untuk digunakan oleh para kaum muslimah. Betul. Selain pakaian ada lagi? Banyak sih. Mungkin dari tingkah laku. Betul, tingkah laku. Kemudian juga dari interaksi. Karena kan kita lihat interaksi ikhwan dan akhwat ini luar biasa ya sekarang ini. Ya, apalagi kita punten-punten ya, bagi teman-teman yang luar yang kita melihat Ane pribadi melihat teman-teman yang di luar, yang di dalam kampus UIN ini, katakan interaksi dengan akhwat dan ikhwannya itu kadang tidak ada sekat atau batas gitu ya. Ya, betul. Sangat melampaui apa yang emang diwajarkan dalam Islam. Ya, seperti itu ya, Kang? Ya, betul. Seperti itu. Seperti itu teman-teman, jika teman-teman muslimah menginginkan untuk memupuk prinsip keislamannya, kemuslimahannya, bisa kepoin nih Daily Izah. Dan bagi teman-teman yang emang memerlukan kebutuhan seperti proyektor atau buket, ada lagi gak selain proyektor dan buket? Ya banyak sih, kita juga dagang kayak warungan gitu kok. Oh, kalau wisuda ya? Oh ya. Iya, Ane baru ingat. Di sekre kita juga tersedia kayak kopi energen. Bila teman-teman selain teman-teman dari pengurus atau anggota bisa juga masuk ke kita langsung ke sekre ya. Ya, betul. Nah, ini nih yang saya pakai juga nih. Bagi kader LDM boleh ya di order ya. Ini salah satu juga dari itu ya, dari LDM Store. Ada jaket tiap departemen maaf masih terbawa dengan himpunan di luar LDM nih. Jaket dari LDM ya, dari Lembaga Dakwah Mahasiswa. Ini kalau nggak salah setiap periodenya berganti ya desain untuk ininya. Oke, jadi betul. Seperti itu. Buat teman-teman yang memerlukan
buat buket, proyektor, ataupun mungkin dunia konveksi atau yang lain bisa ke LDM Store. Dan bagi teman-teman muslimah yang emang ingin memperkuat jati dirinya sebagai muslimah, boleh langsung ke Daily Ijah. Mantap. Seperti itu teman-teman. Oke. Lanjut ya, setelah kita memperkenalkan apa yang menjadi salah satu atau salah dua personal branding lembaga dakwah mahasiswa, kita lanjut ya ke pertanyaan atau lanjut lagi ke pembahasan pertama perihal syiar dakwah mahasiswa lembaga. Astagfirullah punten Kang, ngaco nih. So untuk syiar kita di lembaga dakwah mahasiswa ya, lanjut lagi ke pembahasan awal. Jadi telah dibahas bagaimana cara kita mencegah. Lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Aneh lupa. Aneh udah nyiapin nih pertanyaan. Sebenarnya udah banyak banget tuh Kang pertanyaan yang ada. Oke, karena Aneh lupa. Apa tuh? Oh iya, ini ciri khas lembaga dakwah mahasiswa ini apa gitu? Entah itu dari program kerja, entah itu dari apa-apa yang disuguhkan lembaga dakwah mahasiswa. Apa sih ciri khas LDM ini? Bisa mungkin dari secara umumnya LDM dan dari syiar sendiri seperti apa? Oke, kalau secara umum LDM ya kalau identik dengan kajian ya. Nah, alhamdulillah di LDM ini sudah punya program kajian yang terprogram secara rutin dan juga telah terkemas dengan baik ya, yaitu Install Hati, Inspirasi Spiritual Hati. Itu sebuah program kajian rutin yang diadakan LDM setiap 1 bulan sekali. Kemudian juga ada program lainnya ya. Kita juga punya program dalam aspek sosial kemasyarakatan ya. Kita punya program Bina Desa, yaitu merupakan program rutinan tahunan yang biasa kita selenggarakan seperti itu. Kemudian juga di LDM kita punya program terkait dengan optimalisasi media ya. Di LDM ini teman-teman bisa kepoin di Instagram LDM UIN Bandung. Kita punya banyak sekali segmen konten, mulai dari konten isu, kemudian konten reminder, kemudian konten podcast ini salah satunya ya. Oke, itu menjadi salah satu wasilah syiar kita di LDM ini gitu. Nah, kemudian juga kita punya program khusus anggota barangkali seperti pembinaan ya, yang memang kita mencakup minat dan bakat dari apa ya, dari anggota LDM itu sendiri ya. Kemudian juga mencakup kaderisasi dan juga untuk maintenance anggota gitu ya, supaya semakin optimal dakwahnya, baik itu di lingkungan kampus dan lingkungan luar kampus seperti itu. Nah, kemudian juga kita punya program lainnya ya, seperti kita membangun jaringan ya, membangun jaringan dengan berbagai pihak ya. Kemudian juga kita berdakwah melalui berdagang juga ya, DM Store itu. Betul, yang tadi. Iya, yang tadi, betul sekali. Oke. Gitu. Nah, setelah apa ya, kita melihat sedikit apa ya, yang menjadi highlight LDM ini, banyak sekali pertanyaan yang muncul dari benak Aneh. Tadi juga udah dibahas perihal cara kita mengoptimalkan media juga. Ya. Berangkat juga dari sana ada beberapa pertanyaan yang emang makin sini makin pertanyaan itu makin banyak gitu. Setelah mempersiapkan kemarin malam buat pertanyaan di sini, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru gitu. Wah, apa tuh? Nah, pertanyaannya itu tadi kan dibahas perihal bagaimana kita dakwah ya di sosial media. Nah, Ana ingin lebih bagaimana sih caranya syiar? Kita kan identiknya dakwah itu dengan ceramahnya. Ya, tadi udah disebutkan adanya pengoptimalan di media. Nah, bisa lebih jelas lagi gak perihal pengoptimalan atau dakwah ini di media sosial? Ya, betul. Bisa dicontohkan dengan program kerja atau yang kemarin saya sempat ingat itu ada dai konten apa? Dai digital. Oh, dai digital ya. Yeah. Nah, bisa dijelaskan nggak selain dai digital ada apa lagi gitu perihal dakwah secara media, secara Ya, yang pertama kita bikin reels ya, berupa video yang mungkin durasinya tidak terlalu lama, mungkin 1-2 menit. Itu bisa membahas terkait isu, bisa membahas terkait reminder dan lain sebagainya. Terus yang kedua ya microblog ya, salah satu apa ya, cabang dari konten LDM ini ya, mengoptimalisasi bagaimana apa ya, fitur yang memang ada di dalam akun media sosial. Nah, kemudian kita masukkan pesan-pesan dakwah di situ gitu. Kemudian juga apalagi ya, banyak sekali sih
kalau misalnya kita lihat di media sosial LDM kan ya luar biasa gitu. Betul, ya. Ada teman kita juga yang mungkin bikin konten apa ya yang memang mungkin tidak terlalu lama ya, mengikuti dengan tren-tren terkini, misalnya untuk mempromosikan sebuah kegiatan LDM gitu. Nah, seperti itu. Oke. Itu beberapa cara pengoptimalan dakwah kita yang identik dengan ceramah itu di media sosial. Ya. Itu pasti membuat lembaga dakwah mahasiswa ini menjadi lebih kreatif dan inovatif, betul gak? Betul sekali. Betul sekali ya. Mantap. Nah, berangkat dari pengoptimalan sosial media, entah itu antara hubungan, pasti kan berhubungan dengan masyarakat luas ya, entah itu mahasiswa UIN sendiri, entah itu masyarakat yang ada di luar UIN. Betul. Ana pengen bertanya nih, perihal kerjasama antara LDM dengan himpunan mahasiswa kah, entah dengan UMKM lain lah, atau dengan FLSDK di luar kampus gitu, itu seperti apa gitu? Nah, itu kan kita menggunakan kekuatan jaringan. Nah, salah satu kekuatan jaringan yang bisa kita bangun adalah melalui perantara alumni. Nah, yang pertama, alumni itu bisa jadi memiliki relasi dengan ya dunia luar seperti perusahaan-perusahaan yang lumayan gitu ya. Terus juga punya relasi dengan yayasan atau lembaga tertentu, kemudian juga punya relasi dengan institusi lainnya gitu. Kemudian juga kita menggunakan relasi dari anggota yang punya keterikatan dengan HMJ dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari situ kita bangun hubungan baik, kemudian juga kita ajak ngopi, tanda kutip lah ya. Tanda kutip. Ngajak Ngopi, tanda kutip. Ngopi ya. Ada bahasan apa di sana tanda kutip? Ya tentu ada deal-dealannya di sana gitu ya. Tentu ini juga didasarkan pada perangai baik yang harus kita bangun sebagai anggota LDM gitu ya, melalui ya dakwah-dakwah yang inklusif, kemudian juga menjaga nilai-nilai LDM itu sendiri ya, supaya kita ini menjadi lembaga yang kredibel atau lembaga yang bisa mengikat kepercayaan dari berbagai pihak seperti itu. Eksternal, atau internal ya. Nah, seperti itu. Kita guide semua untuk ikut berdakwah di kampus kita ya, betul gak? Betul sekali. Oke, setelah menceritakan pasti yang jadi highlight dari sini itu kekuatan jaringan atau kekuatan relasi ya. Ya, bagaimana kita memperkuat dakwah kita dengan eksternal itu alumni, entah instansi lain atau LFSDK di kampus lain. LFSDK, ya betul. Nah, lalu juga kita bagaimana menjaga hubungan kita di internal, entah itu himpunan mahasiswa jurusan, entah itu UKM. Relasi jaringan emang sangat begitu mengerikan ya. Ya. Contohnya yang ada di atas sana, ada tiba-tiba jadi wakil presiden ya. Ada bahaya. Ini nih, emang sangat menarik sekali perihal relasi atau jaringan itu, emang sangat mengerikan teman-teman. Bagaimana tadi Kang Gia menjelaskan kuatnya relasi, kuatnya jaringan terhadap eksternal ataupun internal. Jadi teman-teman ketika gabung ke LDM ya, nanti teman-teman ada apa? IEC sekali promosi juga. IEC yang pertama ya? Ya, betul. IEC. Teman-teman juga bisa meningkatkan jaringan teman-teman untuk meningkatkan ya entah itu wawasan atau pengalaman ya, terkhusus kita sebagai mahasiswa pasti, apalagi laki-laki ya, pengen dapat kerjaan secara cepat. Bisa gak? Terbukti gak dari teman-teman mahasiswa yang memang punya jaringan, dari teman-teman pengurus yang punya jaringan luar, kerjanya cepet gak? Insya Allah. Dan ikhtiar dan doa. Insya Allah ya. Oke, jadi sebenarnya jaringan yang lebih ditonjolkan mungkin ya, untuk memperkuat dakwah kita di eksternal ataupun di internal. Ya, betul sekali. Oke Kang, setelah menjelaskan bagaimana ya dinamika atau hiruk pikuk atau pengalaman yang akan rasakan sebagai pengurus, sebagai anggota lembaga dakwah mahasiswa di UIN ini, pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang emang bisa disampaikan terhadap teman-teman di luar atau terhadap aneh pribadi yang ada di hadapan Akang. Bagaimana sih pengalaman yang emang mungkin dapat dikatakan bisa membantu teman-teman di luar untuk berdakwah, untuk berorganisasi lebih baik? Gimana Kang? Pengalaman ya? Ya, pengalaman. Berbicara pengalaman kita. Oh, berarti sama saya di LDM ini udah ngapain aja gitu ya? Pengalaman secara, Akang kan sebagai mahasiswa aktif kemarin juga sudah
bisa dikatakan cepet ya untuk ujian proposalnya. Ya itu gimana gitu pengalamannya di LDM-nya, di sebagai mahasiswa aktifnya? Oh iya, oke. Yang pertama mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan ya. Ya, yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, dari kita menjalani aktivitas dakwah tentu harus tertata dengan baik, terutama tentang waktu. Nah, misalnya kita merencanakan sesuatu, baik itu misalnya urusan pribadi atau urusan dakwah, ya, itu kita harus membuat timeline yang juga realistis. Ya, betul, realistis. Ya, jangan sampai kita mengawang-awang tidak realistis, lantas ya justru target yang kita ingin capai itu malah nggak kecapai. Ini pengalaman Ane sering sekali karena emang Ane orangnya itu apa ya, hidup lebih dengan spontan gitu. Jarang manage waktu untuk hari ini apa, ketika ditanya oleh teman besok kosong nggak? Tunggu ya, lihat dulu jadwal. Padahal itu Ane belum punya jadwal loh. Belum juga nanti ketika kemarin Ane pengen sempet ujian proposal itu sebelum KKN ya. Ternyata karena memang manajemen dari anehnya kurang baik, ternyata sebelum KKN itu tidak terlaksana tuh ujian proposal. Terus bisa dilanjut apa lagi yang bisa disampaikan? Oke. Yang kedua adalah selain tadi manajemen ya, pengalaman yang Anda dapatkan adalah ya bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain. Nah, ini jadi sangat penting ya, karena kita sebagai pendakwah tentu berperan juga sebagai pemengaruh atau influencer. Gitu. Jadi jangan dikira influencer itu harus punya media sosial, followernya banyak, terus juga berpenampilan menarik, terus juga punya dalam tanda kutip logistik yang cukup. Ya, kita ini ya pendakwah ini influencer, kita pemengaruh setidaknya untuk lingkaran kita sendiri gitu ya, baik itu lingkaran yang ada di organisasi ataupun kita di kelas kita ataupun circle kita, tempat tongkrongan kita gitu. Nah, terus yang ketiga adalah ketika kita memasuki ini ya hikmahnya bagi saya adalah ya keberanian untuk bisa berkompromi gitu ya. Kadang ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, ketika kita melakukan perencanaan, melakukan eksekusi ya. Tentu karena kita berdakwah itu tidak sendiri ya, kita berdakwah bersama-sama, dakwah jama'i, tentu misalnya ego kita itu hendaklah diturunkan gitu, dan juga bisa berkompromi dengan teman-teman kita yang juga mungkin punya tujuan yang sama tapi ya dengan berbagai caranya masing-masing gitu. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah bagaimana kemampuan kita untuk bisa merealisasikan berbagai nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari kita kecil gitu ya. Misalnya kita ada menanamkan ajaran-ajaran baik dari orang tua gitu ya, yang tentu itu dilandasi dengan nilai agama. Nah, itu bisa kita salurkan juga di organisasi itu. Bahkan ya apabila nilai tersebut belum ada ya, belum ada di di tataran organisasi, baik itu sebagai pengurus ataupun kita di luar gitu, itu bisa menjadi kesempatan loh gitu. Misalnya kita diajarkan untuk melakukan aktivitas itu ya secara teratur misalnya ya, punya tradisi, punya kebiasaan di keluarga itu untuk ketika bertutur kata itu dengan bahasa-bahasa yang halus gitu. Lebih ke adabnya ya? Ya. Adab ataupun akhlak. Akhlak, iya. Kita bisa terapkan di situ gitu. Ya, itu 4 hal ya yang bisa saya sampaikan. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Kang. Ane jadi penasaran banget nih. Ini penasaran yang betul-betul penasaran. Apa sih harapan atau cita-cita yang diinginkan? Ya pasti udah terjawab di visi misi ada ya. Cuman Ane ingin lebih penjabaran yang emang lebih lebih jelas lagi, lebih lugas lagi gitu. Apa sih harapan ataupun cita-cita yang diharapkan oleh lembaga dakwah mahasiswa ini di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Yang pertama mungkin kader yang direkrut tentu semakin banyak. Kader. Ya, kader. Kader makin banyak. Perasaan tahun sekarang kemarin Bang IEC itu banyak ya? Atau mengalami penurunan? Ya. Aneh gak masuk panitia, makanya bertanya nih. Kalau tidak salah mungkin berapa ya? Terakhir saya dapatkan itu sekitar 200-an ya. Itu naik atau turun dari tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya kalau
lihatnya tahun sebelumnya 2023 itu naik ya. Naik. Nah, ini koreksi aja ya. Kita nanti berbicara by data aja karena kita Data. mungkin ini apa ya, suatu awang-awang Ya, ini. awang-awang dari lapangan yang Spontan terlihat gitu ini. ya. Sekitar 200 dan itu mengalami kenaikan ya, Ya. untuk pengkaderan LDM. Ya betul, karena kan kita ikhtiarkan untuk membuat 2 batch IEC itu. Oh ya betul, 2 batch. Sempet ikut bikin konten tapi gak masukin frame. Oke, mungkin lanjut Ya, aja ya. lanjut. Oke, terus yang kedua adalah semakin banyak orang yang terpengaruh dengan dakwah LDM ini gitu. Ya indikatornya adalah banyak orang di luar LDM yang ikut kajian gitu, ikut Insahati. Ya, bukan hanya Insahati tapi ikut kegiatan bina desa, kemudian ikut kegiatan yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita punya kegiatan yang di khususnya eksternal gitu. Terus yang ketiga adalah ketika kita melihat kemediaan, tentu semakin banyak yang follow LDM. Betul. Gitu. Cara meningkatkan followers LDM sendiri kalau gak salah dari media partner ya. Iya, Itu bagaimana salah. cara kita menjaga hubungan kita dengan himpunan atau UKM lain. Itu salah satu ajang silaturahim kita adanya media partner kalau nggak salah. Nah, Beberapa kali juga dengan himpunan aneh sendiri LDM ini ngadain media partner dan emang terbukti ketika aneh lihat followers LDM ini makin tingkat. Dan sempat ngobrol dengan ketua bidang humas tahun lalu kalau nggak salah itu Kang Farik ya. Iya, betul. Beliau berbicara bahwasannya salah satu dakwah kita juga, salah satu bagaimana cara kita bersilaturahim dengan baik itu adanya ini media partner. Dan memang terbukti dengan adanya media partner ini pandangan Anda pribadi ya, Ya. teman-teman yang di luar atau akan sendiri bisa berpendapat seperti apa, ini pandangan Anda pribadi. Ya. Itu bisa meningkatkan daya juang kita, daya kita untuk berdakwah di media sosial. ya betul. Gimana tuh? Nah, ya salah satu tindak lanjut dari yang mulanya cuma jadi media partner ya, adalah kita melakukan program jalan jalin ya. Kemarin Humas itu melakukan program jalan jalin dengan 2 HMJ kalau tidak salah. Jadi HMJ manajemen dakwah atau HMPS manajemen dakwah dan juga HMJ ilmu hadis. Nah, karena awalnya itu cuma media partner gitu ya, misalnya memenuhi syarat ya, kemudian juga saling posting dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita melakukan kesepakatan yang lebih jauh dari situ. Nah kemudian habis itu ya kita salah satu poin kesepakatannya adalah kita sama-sama melakukan syiar dakwah dalam bentuk kajian gitu dengan kedua HMJ tersebut gitu. Untuk jamaah alhamdulillah banyak, Insya Allah. atau masih tetap menjadi tantangan terbesar LDM? Ya salah satu jamaah ya itu kan tadi pengaruhnya ya, karena ya dakwah kita juga yang harus dikemas secara menarik. Kemudian juga yang terpenting adalah ya dakwah yang dengan LDM itu adalah mampu menjawab pertanyaan atau persoalan yang dialami mahasiswa saat ini. Seperti itu. Mampu Menjawab pertanyaan mahasiswa saat ini. ya. Nah, bagi teman-teman yang di luar ya Kang, ini kan untuk mahasiswa saat ini ya. Ini pertanyaan terakhir sekaligus statement lah dari Akang untuk orang-orang atau teman-teman di luar, terus anak pribadi yang secara ngobrol berdialog langsung dengan Akang. Apa sih pesan buat teman-teman yang ingin masuk atau ingin menjadi kader LDM itu apa sih? Sekaligus statementnya ya. Biar closing statement. Silakan Kang. Oke. Lihat sini asik. Nah, teman-teman semua ya yang memang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya peran kita sebagai dai bukan hanya tergabung dalam organisasi saja gitu ya. Baik itu nanti ketika udah jadi kader ataupun bukan, tetapi peran kita dalam dakwah itu adalah tulal hayah atau sepanjang masa. Oleh karena itu teman-teman, untuk membentuk karakter kita ya agar menjadi seorang dai yang mampu memengaruhi teman-teman kita agar senantiasa mengajak di dalam jalan ketaatannya ya, bergabunglah bersama kami, karena insya Allah di dalam LDM ini kita akan dibina bagaimana menjadi seorang dai yang baik
ya dengan cara-cara yang baik juga, bil hikmah wal mau'izah al hasanah, ya. Kemudian juga kita mampu menjawab berbagai persoalan ataupun ya konflik yang di dalam kehidupan masyarakat itu secara baik, atau kita sering dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kemudian juga salah satu hal yang harus kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat adalah bagaimana cara kita menjaga nilai-nilai dari keislaman, ya, agar senantiasa negara kita ini menjadi negara yang makmur, yang aman, yang sejahtera, dengan membentuk generasi emas, ya, sesuai dengan visi pemerintahan kita saat ini. Seperti itu. Oke, visi pemerintahan. Boleh bertanya sedikit? Apakah ada kontradiksi antara visi LDM dengan pemerintah atau sejalan? Mungkin panjang lagi nih cakap-cakap kita. Ya banyak ya. Tentu kalau kita lihat secara tujuan, ya, tentu pasti ada hal yang mungkin sejalan, ya. Karena ya kita dari Adam juga ingin membentuk generasi muslim yang baik, ya, madani gitu, ya. Tentu juga pemerintah kita saat ini ingin membentuk generasi yang emas, ya, yang mampu mengantarkan negara kita menjadi negara yang maju gitu. Nah, salah satu indikator negara maju itu kan banyak, ya. Nah, tentu itu sangat berbanding lurus dengan ajaran-ajaran Islam, ya. Misalnya itu komitmen, kedisiplinan, ya, kemudian juga dari pengembangan IT dan sains, itu kan sebetulnya sejalan dengan Islam gitu. Ya, kan Islam itu memerintahkan kita untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, gitu, ya. Jadi tidak terjebak pada misalnya itu kehidupan dunia mah ya cuman kehidupan dunia gitu, sejatinya kita hanya untuk kehidupan akhirat. Tidak, dua-duanya dikejar, dunia dikejar, akhirat dikejar, seperti itu. Oke, mantap sekali closing statement, ya. Ya. Masya Allah, closing statement yang emang amat luar biasa bagi Ane pribadi sebagai apa? Sebagai teman cakap-cakap Kang Gia ini. Okay. Setelah tadi kita cakap-cakap dari awal sampai akhir, ditutup tadi dengan closing statement yang sangat yang sangat tersentil, menyentuh hati Ane itu tadi, dakwah kita itu seumur hidup. Ya. Nah, jadi dengan cakap-cakap kali ini ya sangat menginspirasi Ane pribadi, yang mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Bagaimana dakwah kita, dakwah LDM, syiar LDM yang ada di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar, baik itu dari segi internalnya ataupun dari eksternalnya. Oke, Sobat LDM, begitu cakap Ane dengan narasumber yang begitu luar biasa, Gia Ramadan selaku Ketua Bidang Syiar di Lembaga Dakwah Mahasiswa, merupakan cakap-cakap yang menginspirasi Ane pribadi, yang mudah-mudahan buat teman-teman di luar. Informasi juga buat Sobat LDM ataupun teman-teman yang ada di luar ranah LDM, eksternal LDM, baik itu teman-teman yang bukan menjadi anggota ataupun pengurus, teman-teman bisa menghubungi atau ngepoin kita, ngepoin Lembaga Dakwah Mahasiswa di akun kita, Lembaga Dakwah Mahasiswanya, itu di Instagram ada, TikToknya juga ada, YouTube-nya juga ada. Lalu jangan lupa kita kepoin juga Daily Izah dan LDM Store. Jangan lupa pesen buket nasi padang. Mohon maaf ya. Begitu sedikit cakap-cakap dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terakhir closing belum. LDM bercakap, cakap-cakap penuh manfaat. Insyaallah akhirnya